Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa sayyidil qudwah, sahibil syafa'ah wa sahibil mu'jizah, sahibil barakah, sakinah mawaddah wa rahmah, sahibil Quran wa sahibil burhan, habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih zaka kalamahu faqala ma yantiqu anil hawa zaka syar'ahu faqal in huwa illa wahyu yuha zaka qalbahu wa fuadahu faqal ma kadzabal fuadu wa ma ra'a zaka kullahu faqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa tarahham ala hadan nabiyil karim ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Au kama qala Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, segenap para guru, para masyayikh yang hadir pada majelis kali ini yang kami hormati, ta'zimi, betapapun sungguh tidak semuanya mampu kami sebut asmanya satu persatu, tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami. Teriring doa mudah-mudahan beliau semuanya diberkahi oleh Allah dunia hatal akhirah. Terkecuali memang yang sejak awal berjuang bersama IKADI yang masih dalam ingatan, juga dulu dimulai oleh Ustaz Nasir Fahmi sama Abah Ma'ruf. Saya masih ingat waktu di perumahan Geraha Mojopahit. Di tahun-tahun itu Masya Allah sekarang sudah diteruskan oleh Ustaz Husain. Terima kasih juga para sesepuh yang lain. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa bisa bersilaturahim kembali setelah hampir mungkin ya 8 atau 10 tahunan mungkin nggak berinteraksi kembali. Kalau dahulu karena saya juga Ustadz Nasir Fahmi, Dr. Ajir di Malang, dan beberapa teman termasuk Ustadz Abdurrahman di Kediri itu menjadi awalun untuk menyemarakkan IKADI terutama di Jawa Timur. Maka hampir dalam banyak event kita ketemu
dan dalam banyak event kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan seluruh pengurus IKD dan seluruh jamaah yang hadir pada majelis kali ini, IKD Reborn ya, itu bisa menjadikan Allah semakin meridhai kita, memudahkan urusan-urusan kita, dan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan buminya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah ya madal hayah sampai hatta ya'tiyakal yakin, ya'tiyanal yakin insyaallah, sampai menyambut kita kelak wafat kita sebagaimana Allah panggil dengan istilah jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ini cita-cita yang besar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran semua urusan-urusan kita di dunia hatta akhirah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain kita terus bersyukur karena memang pilihan hidup kata Nabi itu ya bersyukur pilihan pertama, dan Allah memberi kepada kita motivasi untuk kita juga rajin bersyukur, di mana Allah memotivasi kita la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita ingin tambah jauh lebih baik lagi, tidak ada cara lain kecuali kita pandai bersyukur. Juga Rasulullah menyatakan ajaban, memang kalau kita ini hidup kita ini mukmin ini memang sesuatu yang menakjubkan. Salah satunya ya kita mendahulukan syukur kita. Makanya tidak pernah bosan siapapun untuk senantiasa bersyukur, karena mesin inilah yang menjadikan apapun, dimanapun, kapanpun, situasi seperti apapun akan mengeluarkan rasa bahagia, rasa semangat. Ya, karena semangat dan bahagia itu awal kita akan dapat kesuksesan, dan akhir dari kita akan mengakhiri perjuangan. Jadi orang-orang yang wafat tadi dengan jiwa yang tenang itu, dengan ridho diridhoi itu, kalau kita lihat juga di ayat yang lain, terutama di surah Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, kita mendapati indikator orang yang dapat ridhonya Allah itu wujuhu yauma idin na'imah. Jadi terlihat wajah-wajah mereka apa naimah itu yang paling pas ya kalau terjemahannya Mojokerto ini. Kalau setahu saya sumringah atau istiqalah, ya seneng, semangat, ya semeringah. Gak tahu ini kita sudah masuk itu atau belum ya. Masih dingin kayaknya kita ini ya. Belum bisa S3 nih. S3 ini kan mboten sampun sangat sepuh mboten nggih. Tapi hidupnya seneng itu yang menjadikan kita semangat. Bukti kalau kita semangat itu wajahnya semeringah. Kayaknya perlu kita atur dulu ini kayaknya. Karena pada akhirnya juga orang-orang yang masuk surga itu juga ngukurnya pakai wajah. Ya. Di mana Allah di lembar kedua juz 4 itu mengatakan yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh.
nanti di akhirat itu akan kelihatan dua gambar wajah. Satu wujudnya cerah, ya cemerlot atau semeringah lah ya. Ya, digambarkan dengan terang atau putih, bukan glowing ya. Fa'ammal ladina swaddat wujuhum, siapa saja yang tidak ada cahayanya waktu itu. Akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab, kata Allah itu orang-orang ini akan mengalami penderitaan, adab. Tapi fa'ammal ladina bayaddat wujuhum fa fi rahmatillah, gitu. Kalau orang itu semeringah, ya dilambangkan dengan bercahaya, maka apa kata Allah? Fa fi rahmatillah. Bahkan di Al-Ghasyiyah itu wujuhu yauma idin na'imah, terusan ayat itu lisa'yiha radiyah, karena yang memenuhi hati dan pikirannya tidak ada lain karena memang dia hanya mencari ridhonya Allah. Di ayat yang lain juga masih dikuatkan bahwa orang-orang yang hanya mencari ridhonya Allah, fokus semuanya dilakukan hanya Allah, sampai lisannya mengatakan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Kalau tidak ada itu, maka apa kata Allah? Orang-orang yang begini dijamin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahum ajruhum, ya, diberikan pahalanya oleh Allah. Jaminannya dua, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu tidak akan pernah cemas dan tidak akan pernah sedih. Ingat, yang bikin kita tidak bahagia kalau enggak cemas, sedih. Kalau hari ini wajahnya belum semeringah, pasti masih ada kecemasan. Yang kedua, pasti ada kesedihan. Ya, karena apa? Karena tidak ada cahaya itu, kalau nggak ada mendungnya pasti terang. Kalau kurang terang berarti masih terhalang mendung. Mendung kita itu khaufun alaihim walahum yahzanun. Seperti ayat yang lain, saya kuatkan kembali. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang itu yang mengatakan Allah Tuhannya dan dia istiqamah, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Akan ada malaikat yang selalu bilang, "Enggak usah khawatir. Enggak usah takut." Ibu, masih ada yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Takut bapak menikah lagi. Gak usah dikhawatirin, yang dikhawatirin nanti terjadi. Iya, bapak kenapa kadang ini? Apa yang dikhawatirkan? Karena malaikat datang kepada kita, ya. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Sebaliknya, wa abshiru, abshir berarti orang itu diberikan kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Senang. Ibu, mohon maaf ibu, kalau diajak ke mall gitu wajahnya gimana? Ayo mah kita belanja pagi ini, mumpung 17-an. Hari ini spesial, saya kasih ATM-nya dan PIN-nya. Silahkan belanja sesukanya. Gimana kira-kira?
Hah? Senang Bu? Kok kayaknya nggak percaya gitu kalau ada kesempatan kayak gini. Belum pernah ya. Oke. Jadi subhanallah. Wa absyiru bil jannatil kuntum tu'adu. Karena pilihan kita cuma satu itu, banyak syukur. Kalau enggak, mau mana? Lebih seneng bersyukur apa bersabar? Sebenarnya mohon maaf sih, ibu ini, bapak atau bapak ini selera hidupnya lebih banyak menggunakan jalan syukur apa sebenarnya jalan sabar? Tapi kok kayak ingin sabar gitu. Belum kelihatan itu wajah-wajah syukurnya itu belum kelihatan. Belum, masih agak berat. Coba. Saya dulu juga agak berat ya. Coba. Dua-duanya karena ujungnya sama. Sabar itu malah luar biasa. Allah ngasih balasan yang tidak pernah ada habisnya. Bahkan Allah membersamainya. Innallaha ma'as sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan ahlul musibah itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi derajatnya surganya dibanding ahlun ni'mah. Jenengan pengen yang mana? Mau yang pakai sabar apa syukur? Gini maksudnya. Hidup kaya syukur ujungnya surga atau miskin sabar? Ibu berkenan yang mana? Kaya syukur. Tapi belum nampak ini apa namanya celah-celah itu kadang belum nampak benar di kita karena verifikasinya cuma wajah. Jenengan kalau lihat orang husnul khotimah atau su'ul khotimah itu salah satu indikatornya ada di wajah. Wajahnya gimana? Merengut apa semeringan? Apa datar? Coba orang-orang yang wafat di jalan Allah itu gimana posisi wajahnya? Ya, baik kita lihat gambarannya Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Indah loh itu bahasanya Quran tuh menggambarkan. Jangan pernah kamu sangka orang yang wafat di jalan Allah itu wafat, tapi dia itu hidup. Jadi walaupun wafat mukanya ini seperti orang hidup. Apakah cukup seperti orang hidup? Enggak, kan ada orang hidup kayak wajah mati. Sekarang coba pelan-pelan. Ibu sama bapak dulu menikah karena cinta apa karena sabar? Cinta ya. Sekarang mereknya agak berubah, lebih tinggi lagi namanya sabar ya. Apa kata Allah? Jangan pernah kamu sangka karena orang yang wafat di jalan Allah itu seperti orang hidup ya. Inda rabbihim yurzakun. Dia seperti orang hidup yang baru nerima rezeki. Coba bayangin gimana wajahnya orang yang baru nerima rezeki. Tas nompo bayaran. Semangat gitu. Seperti enggak gitu? Dikasih keterangan itu di bawahnya itu. Kenapa? Kok bisa kayak begitu? Iya, dia itu bahagia. Farihina bima atahumullahu min fadli. Itu karena begitu. Maka dia bahagia karena farah. Karena bahagianya karena apa? Dapat apa? Rezeki dari Allah.
Maka kalau disambungkan ayat lain, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jelas Qur'annya itu. Kalau kamu katakanlah ya Rasulullah, umurkan pada umatnya, cukuplah dengan fadl dari Allah itu, dengan rahmatnya kamu harus berbahagia. Jadi kalau hidup ini sudah semringah, senang, bahagia, alamat wafatnya husnal. Siapa yang tidak ingin? Kita semua ingin. Tes. Syaratnya untuk husnul khotimah apa? S3. Kenapa? Senyum. Salam. Seneng, semeringah, atau seneng, semangat, semeringah. Ini saja sudah didawamkan. Insya Allah kalau wafat husnal khotimah. Kalau orang-orang sepuh dulu, lamun palastro yang gitu kan, ing pungkasane sing gitu, ora kesasar roh lan sukmane, den kadang Allah swarga manggone, utuh mayite uga ulese. Sebelum itu sudah ada keterangannya, uripe tentrem sing gitu, rumangsa aman dununging, harus tetap bahagia ya walaupun melendrik gini. Dan saya cari celahnya ini. Tes ngaten nggih Pak. Sip. Bingung lek rada gak enak titik ini. Tes satu. Nah, kadang edan iki Pak. Terima kasih. Uripe kayak nyekel mic ngene iki. Nek ora enak ya aja dan dikuak. Ditilang, tiling. Ya. Jadi kadang tes mantun tenang nggih mawon. Nggih. Semua barang ada sensitifnya. Karena kalau enggak dipegang insya Allah mudah-mudahan. Semangat Bu. Oke, jadi ngapunten, sareng-sareng monggo. Karena memang kalau ini kita bisa seperti ini aja, insya Allah apapun bisa kita selesaikan. Yang jelas pantangannya ampun ngantes, perengat, perengut. Terus selain merengut ini apa tuh? Hah? Pecuca, nek perengat, perengut, nek pecuca, pecucu. Terus nama malih? Mencap. Karena itu semuanya memang ngapunten. Orang-orang yang wafat di jalan Allah itu kan sebenarnya tidak sedikit yang terluka, bahkan hancur badannya. Dan Rasulullah menggambarkan bahwa ya pisahnya nyawa dengan raga itu dengan berbagai riwayat sedemikian dahsyatnya. Tapi bagi mereka yang dapat rezeki sedemikian indahnya. Sehingga
mudah-mudahan kita ini kesana kemari pokoknya yang semangat aja. Wis ta, amalan paling angel itu ya semangat itu, ya bahagia itu. Karena dengan itu semua nanti selesai. Toh ujungnya nanti kita kundur kepada Allah. Tapi kalau kita itu sering ngapunten nggih. Makanya kalau sudah ngapunten, kita ini sudah mulai ndak nyaman, muka sudah mulai ngapunten nggih. Apa bahasanya di sini yang pas ya? Selain merengut ya, Pak. Hah? Cemberut. Nggih, ngapunten. Niku marahi suul khotimah. Yang kedua, marahi gak mlebu surga. Karena apa? Muka itu ndak cocok dengan muka itu ndak cocok dengan yang besengut-besengut itu. Engko lek diverifikasi mukanya, oh gak ono iki muka neraka iki. Gak cocok iki. Lagi ta. Terus masuk malih, tenang. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersama dengan sinar matahari mudah-mudahan berkahnya datang kepada kita. Saya hanya ingin tahaddusun bin nikmah supaya yang sini juga semangat, karena tugas dalam dengan rencang-rencang niku nggih tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Salah satu cara menghilangkan kesetiaan itu adalah tahaddusun bin nikmah. Jangan ngomong yang negatif, ngomonglah yang positif tentang nyamannya. Kalau ibu pengen nyaman sama bapak, ndak usah bahas eleke. Gak usah dibahas wis elek kok. Cukup dibahas apike. Bapak juga gitu, ndak usah bahas cerewete. Bahas kalau ibu kelebihannya apa? Kan lincah, sabar, katanya. Mudah-mudahan itu yang dibahas. Pokok selama kita ini membahas yang baik, maka kita akan dapat kebaikan itu. Segampang nek ndelok. Piye lek ditakoni, Bu, gimana kabar Bapak? Bu, pripun kabare Bapak? Ngono iku Mas. Arep tak terus niki kok abot. Ya dongane aku kuat. La ilaha illallah. Kebacut Mas. Ngerti yang ngono gak sida dhisik. Oke, niku tiang niku subhanallah. Mudah-mudahan nggih. Jadi sejak kami dahulu dengan IKD dengan Ustadz Nasir Fahmi, saya 2011, setelah 2007, 8, 9, 2010 5 tahun bersama dengan jamaah, akhirnya kami berinisiasi IKD itu punya anak. Gimana punya amal soleh yang lahir dari rahimnya IKD. Maka lahirlah pesantren Ibnu Katsir. Alhamdulillah sekarang ada 7 cabang, mau 8. Ya, alhamdulillah ada wakaf lebih dari 15 hektar. Sekarang santrinya kalau dijadikan satu, yang formal itu sudah hampir 1000. Alhamdulillah yang khusus guru Mahat Ali sudah 500 orang lebih. Dari 500 itu sudah kami jodoh-jodohkan hafidh-hafidhohnya. Sejak 9 tahun yang lalu sudah 104 pasang. Dan banter-banter anak-anak itu balapan. Roto-roto ini sudah anaknya 3, dayang 2, dayang 2,5, on progress masih. Itu alhamdulillah cucunya
sudah tidak kurang hampir 200-an Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah juga cabang itu di Jember ada 3, kemudian sebelumnya ada di Malang, di Sumedang, di Sragen, dan di Mojokerto. Alhamdulillah Mojokerto berkembang pesat, mau 3 cabang. Ya, Ibnu Katsir yang lahir pertama, Ibnu Katsir 4 itu ada di Pangreman. Ya, yang kedua dapat wakaf di Jabon. Ya, ini makanya ini orang Hawariyun dari sekitar Ibnu Katsir 4, monggo. Ini juga dapat wakaf di Ngares. Insya Allah kami bangun pesantren yang ketiga di Mojokerto, keluar pintu Gedek nganan. Nanti ada wakaf dari pengusaha alat berat, itu sekaligus bangunnya. Kalau ada di POM apa itu namanya, daerahnya apa Pak Setiawan itu Kementerian. Nah, itu nanti mau dibangunkan sekaligus kita buka di sana. Nah, IKAD Mojokerto ayo bareng-bareng, ya kan, bareng-bareng nanti pesantren ini kita besarkan sareng-sareng. Insya Allah mudah-mudahan selepas acara ini kami bisa koordinasi, karena memang ditugasi untuk mengkoordinasi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Jadi Bapak dan Ibu, termasuk murid yang taman kawak-kawak yang sudah sepuh-sepuh itu sudah 6.000 lebih. Ada sekitar 17 rumah Quran, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari yang sepuh-sepuh itu 3 orang selesai menghafal 30 juz. Yang paling muda dari yang sepuh selesai itu usia 64 tahun. Bahkan yang terakhir itu di usia ketemu kami di usia 72 tahun, 4 tahun kemudian di usia 76 tahun selesai setorannya 30 juz. Mudah-mudahan ini ummahat ini ada yang berkenan menghafalkan Quran. Nggih. Mudah-mudahan Bapak juga demikian. Nggih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sudah jam 7:04. Tadi mulainya jam pinten tadi? Tadi jam 7:04 nggih. Kalau bahas pemuda nanti mungkin dalam ingin sampaikan lebih dalam nanti di kesempatan tertentu atau persempatan akan datang. Untuk kali ini saya ingin kita semua mencatat notifikasi dari Quran, bagaimana kehidupan kita ini diteliti supaya kita ini bisa nemukan enak, nikmat dan bahagianya hidup di dunia ini. Itu panduannya sudah ada di Quran sebenarnya. Cuman kadang kita ini tidak perhatian. Kalau jalan itu yang perlu diperhatikan adalah di mana letak lobang-lobangnya supaya kita nggak celaka. Sehingga apa? Hidup di dunia ini kan miniatur akhirat. Kalau sebutannya ad-dunya itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat atau serambinya akhirat. Belum akhirat karena ada barzah, ada penghalangnya, yakni transitnya. Transitnya itu di alam kubur. Gimana di masa transit itu tergantung alam yang kita alami hari ini. Karena apa? Karena dunia ini tempat mengerjakan,
tempat ujian, maka jujur saja, sebenarnya di dunia ini rumit untuk cari kebahagiaan kalau kita nggak tahu tempat dan alamatnya. Rumit nemu kesenangan kalau kita nggak tahu tempat, nggak tahu alamatnya. Yang ada itu tempat kesel, tempat tidak nyaman, tempat macem-macem, karena memang ngapunten, dunia ini disetting sebagai tempat menyelesaikan ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini semua dijadikan supaya menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Allah ngasih tahu ujiannya itu biasanya ujiannya awalam yarawna annahum yuftanuna fi kulli am marratan aw marratain. Secara umum ujian itu akan datang resmi sekali atau 2 kali dalam setahun. Bentuknya 2 saja, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kenjenengan akan diuji dengan yang nyaman-nyaman atau dengan yang tidak nyaman. Ganteng itu ujian, jelek pun ujian, ayu ya ujian, elek ya ujian. Dua-duanya harus diselesaikan. Makanya kalau dilihat temanya apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dari hal-hal khauf. Khauf itu maknanya 2 kata menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Khauf itu rasa takut yang ada di belakang kita, ada rasa takut yang ada di depan kita. Rasa takut yang ada di belakang itu apa? Namanya kesedihan. Sebabnya apa? Sesuatu yang telah berlalu terjadi tapi belum dikompromi, belum diterima dan masih dipikirkan. Atau bahasa anak muda, belum move on. Contoh, pernah enggak orang ngomongin tentang kita? Pernah dengar? Omongannya sudah selesai? Sudah. Tapi urusannya apa sudah selesai? Oh belum. Hubungan kita dengan yang dulu sudah selesai? Sudah. Apa urusannya udah selesai? Oh belum. Yang dulu itu ditebang apa dicabut? Oh disempleh saja. Makanya kalau ada musim hujan tumbuh lagi. Pernah enggak mengungkit-ungkit atau banding-bandingin? Ya, dibandingin dengan yang dulu apa dengan yang sekarang? Ini penyakit-penyakit sedih. Karena apa? Yang dulu itu masih, padahal kita ini diajar oleh Allah, apapun yang kita nikmati hari ini, ikhlaskan besok pagi dilepas. Senikmat apapun hari ini, tolong diikhlaskan besok pagi dilepas. Karena kalau tidak dilepas, mules. Pasti jadi penyakit. Lepaslah dengan ikhlas. Kalau bisa tutup tempatnya, kalau bisa nyalakan airnya supaya apa? Keikhlasannya terjaga. Oke, kadang kan tidak, hidupnya hari ini tapi yang dipikirkan hari yang kemarin. Padahal yang kemarin itu rata-rata jadi sampah. Padahal kata Ibnul Qayyim sederhana dalam bahkan Dr. Aid Al-Qarni itu sudah sederhana ngasih kata, sudahlah, cluenya cuma satu, sing wis yo, wesi, wedi.
Semen saiki biyen kok iso masalah. Yang kedua itu ada di depan, belum terjadi sebenarnya, tapi sudah dikhawatirkan. Engko sampean lha apa kok macak ganteng-ganteng Pak ngono. Padahal mohon maaf ya, namanya ke depan itu watadunnuna billahi dununa, nyangka terutama kepada Allah itu dengan persangkaan yang gak baik. Padahal Allah sudah ngasih tahu, ini inda dhonni abdi, aku ini tergantung prasangkamu. Mohon maaf, kalau kita datang sesuatu perintahnya tabayun apa berprasangka? Tabayun. Coba ibu kalau ngebel bapak gak nyambung-nyambung, itu tabayun apa bersangka? Nyongkone apa? Padahal iyakum wadzonna fa inna dzonna akdzabul hadis. Hati-hati dengan prasangka. Prasangka itu sebohong-bohongnya berita. Itu yang bikin kita tidak bisa tidur. Yang ada hari ini kita nikmati. Ya. Jadi jelas itu Bapak dan Ibu, diberikan kepada kita ini supaya kita ini tahu jalan-jalan penyakit-penyakitnya ini apa. Itu nggih. Nah, untuk kita ini ke depan itu nikmat. Di dunia itu kan gak ada, mohon maaf ya, gak ada nikmat yang sempurna. Tapi ngomong gak nikmat ning donya ya keliru. Gak ngomong seneng itu, wong doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ngomong gak bahagia ya keliru. Tapi lek ngomong bahagia tenan ya angel. Coba kita semangat kita dahulu menikah, ingin dibahagiakan apa ingin dikecewakan? Setiap hari kita masih ada nggak kecewanya? Quran aja menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum, disebutkan aduwal fahdharuhum. Disamakan oleh Allah, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Jadi kadang itu pasangan itu jadi setan. Loh, itu Quran yang nyatakan begitu. Sudah ketemu setannya, Bu? Kadang mulai gue jelas bocin, mulai setan ini. Kadang gitu. Kadang gitu. Lah apa gak mulai ono mak lampir ngomong gitu kadang. Ya mohon maaf, itu ada setannya karena mismanagement itu. Tapi kalau ngomong gak ada, supaya kita nyambung ke akhirat nikmatnya, semua kenikmatan dunia itu sudah mulai ditampilkan seperti buah-buah, rasanya nikmat. Itu nanti di akhirat juga sama. Walaupun la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas sama sekali. Tapi nikmatnya sudah ini supaya apa? Ada semangat. Donya itu ndak ada yang sama sekali ngomong nikmat tenan itu. Karena apa? Donya itu bosenan. Ini namanya donya bosen. Karena apa? Terbatas dengan warek atau waleh. Nek gak warek, waleh. Wis dahar itu paling enak itu, paling ya 1 sampai 5 suap lah. Lek wis 50 suapan itu wis lengkit. Makanya dulu masih ingat, masih muda itu dulu diingat. Kalau di kita kemana-mana itu nyetel kasetnya Rehan itu, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Terus nikmat yang diberikan terasa bila hilang, kan gitu.
Apa-apa itu kalau sudah nggak ada itu baru terasa. Nek saya ada, dikoyok-koyok. Makanya mumpung ada ini dirasakan benar. Nggih, ngapunten. Panas-panas ini terasa betul. Nah, kita rasakan ya. Mau kita gremengi apa mau kita syukuri? Nah, nggih. Moga-moga tambah sehat. Iya kan. Oh, lek panasnya matahari ini disonggo bareng, tapi lek panasnya hati, gawa dewe-dewe. Gak ngerti panasnya hati. Bapak dan Ibu, jenengan tengeri mawon, saya nengeri di Quran. Itu sebenarnya pokoknya hidup ini, hidup itu sukses kata Quran itu dibalik. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad fa. Siapa yang hidupnya itu terhindar dari neraka lalu masuk surga, faqad fa, sungguh dia termasuk orang sukses. Indikator Quran sukses itu bahwa dia terhindar dari semua jenis neraka, baik neraka di akhirat atau neraka di dunia. Makanya ilmu menghindar ini penting. Coba, berumah tangga itu ingin dibahagiakan apa ingin sebenarnya ngapunten nggih? Ingin disedihkan. Sebenarnya Allah itu ngasih kita syariat untuk menikah itu supaya kita itu menderita apa supaya kita bahagia? Kenyataannya banyak mana kalau ditimbang? Sekarang saya ingin tanya, mundur sedikit terhadap, kan Allah itu ngasih 4 fasilitas. 1, bumi yang datar, al-jamadat ini. Yang kedua, supaya apa? Orang-orang yang ini loh punya bumi ini, maka IKD ini makin bahagia kalau buminya makin banyak. Sudah punya tanah wakaf? Belum. Kalau belum, mudah-mudahan segera dapat. Kalau punya wakaf 10 hektar geblak, wah itu geblak tenan wong. Saking senengi. Karena apa? Itulah kenapa Danio ya. Wong Mojokerto ini lebar segitu banyak, kaplingan segitu banyak, sawahnya juga lebar. Lah kok ya nggak ada nama kita? Pas pembagian itu kita di mana? Atau mbah-mbah kita dulu di mana? Sedang pengajian mungkin kayak ini ya. Tadi gak teko. Orang yang banyak tanahnya diduga lebih bahagia daripada yang nggak punya dugaan. Gitu. Karena apa? Memang tanah ini untuk membahagiakan. Kalau tanah nggak lebih bahagia dikasih sajarot, ya tumbuh-tumbuhan. Si kurang seneng dikasih hayawanat, dikasih apa? Hewan-hewan. Makanya gak duwe lemah gak apa-apa, pokoknya duwe wedhus 1000. Pemane menjelang Idul. Bahkan ada teman itu, Masya Allah, tanahnya nggak banyak ibu, cuman 2 hektar. 2 hektar itu tapi musangking kabeh. Tanduran duren musangking wis wayahe woh akeh, sak wit itu 3 juta lek panen. Seneng ta ora? Ya ora duwe melu seneng. Orang kayak gitu. Nah, puncak dari semua kebahagiaan itu punya pasangan. Jadi jenengan itu dicipta untuk Bapak, murni untuk membahagiakan satu sama lainnya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah itu. Tapi yang kita rasakan, ngapunten, sering keblegong apa sering tepak jalan lurus. Hitung-hitungan Bu, hitung-hitungan Pak, hitung-hitungan, nek dihitung ngono akeh senenge apa akeh senepe. Wis rada angel iki. Sekarang begini aja, hidup kita ini, hari ini yang sudah kita lewati, seneng-seneng susah apa susah-susah seneng? Seneng. Gitu. Kalau susah oh gak enek, pasti donya gak ono sing model ngono kuwi. Karena paketannya
Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit. Nek seneng tok gak donya, itu sudah surga. Kalau surga itu ya tufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa barika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa khurun 'in. Wah, semuanya enak semua. Apalagi dibahas wa ashabul yamin ma ashabul yamin, enak kabeh itu. Sekarang jujur, awake dhewe iki enak kabeh apa ana gak enake? Sik. Ini gak enak yo pas ngaji terus dipel ini. Masih ngaji le. Coba, nek seneng tok kowe enak. Sekarang durian. Sekarang saya tanya, judulnya durian itu bahaya apa nikmat? Atau bahaya yang membawa nikmat, atau nikmat yang berbahaya? Sik Bu, ngapunten jenengan sering tumbas durian toh? Judulnya napa? Lek tumbas durian niku nikmat napa mboten? Enak. Nggih. Tetep loh sampai hari ini kita ngomong durian itu enak. Sekarang saya tanya, ada durinya mboten? Ada, tapi judulnya tetap enak. Nomor 2, coba jenengan tingali, ngapunten sangat. Jenengan beli itu ada kulitnya tidak? Ada. Ada isinya mboten? Ada. Yang nikmat apanya? Dagingnya ada kolesterolnya enggak? Lah, terus nikmatnya di mana? Sekarang objektif sudah, objektif. Sekarang jenengan kalau beli ngapunten durian itu dibeli dengan kulitnya, nggih napa mboten? Dibeli juga dengan isinya, nggih napa mboten? Itu siapa yang ngasih kulit dan ngasih isi? Allah. Berarti itu paket lengkap dari Allah. Judul kita tepak durian nikmat, maka tidak ada durian yang tidak laku. Sekarang enaknya di mana? Wong titik nyelempit antara kulit dengan isi. Saya ingin tanya, jenengan nanti kalau belah duriannya, jenengan timbang antara kulit di sisi satu dengan daging dan isi. Saya ingin tanya, kulitnya dinikmati? Ora. Tapi Bapak Ibu keberatan nggak saat ditimbang? Ndak. Karena itu paket. Isinya itu apa namanya itu? Beton kan isine nongko. Nah iki pongge. Ponggenya itu ngapunten, saat ngapunten jenengan beli ngapunten itu ditimbang ndak? Ikut ditimbang. Karena berarti jenengan beli kulit, beli pongge, dan beli daging. Tapi judulnya jenengan beli tetap enak, durian enak. Itu lek salah tangkep jenengan cobi. Terus ya kalau saya tangkep karo tangan, tangkep karo rambe. Gimana rasanya? Ora sida mangan duren. Iya, mlebu rumah sakit. Wong paling guyu, sampean urip sepisan kok goblok gitu. Lho kok iso? Lho wong mesti durian sakmono rene, kok sampean tangkep nglewat. Itu sudah gitu. Saya ngapunten lho, itu paket. Sebenarnya pasangan kita itu, Bapak dan Ibu, bapak-bapak itu ada durinya enggak? Bu, ada megel nene enggak? Ada nyeneng nene enggak? Ada. Jenengan sering menikmati atau sering keberatan?
Bapak model. Gak ono maneh lanang wis modele ngono kuwi. Bapak juga gitu, wong wedok ya modelnya kayak gitu. Kalau kita cari nikmatnya gak mau nikmati. Nggih. Sing penting alon-alon ngoten iki lho. Dipakai ilmunya, kalau enggak dipakai, dilihat mana yang enak. Sebagaimana kalau jenengan datang ke restoran, itu kok disuguhi ngapunten gitu, tuku gurami terbang. Saya pernah nama gurami terbang, Bapak dan Ibu. Iku ditimbang itu, Bu, durung disisiki, Bu. Iku ditimbang sak sisik-sisike, ditimbang sak jeroane. Mari ngono difilet dikit tapi enggak dilepas, terus dikasih tepung digayakan gini, Bu. Itu di piring gurami itu begini, Bu. Setelah itu ditulisi selamat menikmati gendeng gitu. Wong aku lo gak butuh gayai. Gitu. Jadi yang dinikmati apanya sih? Lu dagingnya. Tapi ingin tanya, ada durinya enggak? Kita beli enggak? Masalahnya kita nikmati enggak? Dimakan sak duri-durinya. Allahu Akbar. Wonten sirahe mboten? Ada kepalanya. Kita nikmati enggak? Ya mboten. Yang nikmat itulah dinikmati. Sing gak enak tinggalno, barno, lalekno. Iki durinya dicocok-cocok, dagingnya ditinggal. Saya kata gitu kalau merenungi ya goblok aku jadinya ini. Lo bener. Saya ingin tanya, cerewet itu bawaannya enggak, Pak? Lo ingin dengan itu lo kok yo mulai dhisik ki ngono kuwi. Cari guruku kowe lelek gak gelem dicereweti wong wedok, gak sangi wedokan iki wedhus. Ora cerewet le, tapi ora iso diapa-apakno le. Cerewet titik dol ngono wae. Tapi kan wedhus le. Itu bawaannya begitu itu. Makanya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jenengan catet karena ini sudah di akhir, iki wis pas sak jam ini. Karena tadi jam 7 kurang, karena tak delok wis mulai miring-miring gini. Padahal jenengan enggak menatap matahari. Saya ini loh yang hitam ini. Enggak takut bersama matahari. Makanya Ibu jenengan itu jangan cari yang ganteng-ganteng. Belum tentu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Nggih, Pak? Paling berbanding lurus dengan biaya. Malah yang ngapunten, yang jelek-jelek begini nih tahan. Gak loroan, kena matahari ya wani. Kayak saya gak perlu pakai sunblock. Saya berkompromi lama dengan matahari. Pokoknya semakin kena matahari, semakin mengkilap. Jadi matahari koyok pernis, Bu. Wah iya, tapi lek sing rada putih-putih, bingung kayak sunblock. Nanti tumbuh yang hitam itu, helek gini. Apa udah gitu, mudah-mudahan sehat. Ini mau ditambahi no mboten? Karena dulu itu bahasanya orang dulu kalau nimbang-nimbang pas, presiku ya berarti adil. Tapi kalau dikasih welasan, itu namanya welas kata orang Jawa. Kalau beli sejina dikei welasan. Sejina dikei welasan. Dulu kalau nimbang mesti dikei angetan. Makanya orang Islam ketika waktu itu kalah dengan cara berdagangnya Yahudi di Madinah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, mereka itu kalau nimbang mesti ngurangi, nyolong timbangan. Kalau kita enggak, kata Nabi, lawan dengan berilah kasih sayang, berilah dia kelebihan. Ingat, kebohongan itu selari kencang apapun akan disusul dengan pasti dengan kebenaran dan kasih sayang. Nah sudah, ini tiga ulasan nggih, jenengan tulis. Nek dunia ini sudah tempatnya, di akhirat ini sudah pasti. Kalau dunia ini tidak pasti, Bapak dan Ibu. Makanya mohon maaf sekali, kita boleh meyakini tapi jangan memastikan. Saya yakin Ibu bahwa Bapak ini yang terbaik. Yakin nggih, Bu? Atau sudah ragu? Yakin?
tapi jangan bilang bahwa ia ngapunten abadi. Keabadi itu setelah nanti di surganya Allah. Kalau sekarang belum. Dunia itu gentenan. Duit yang di dompet ibu itu hari ini di dompet ibu. Tidak lama lagi dia akan keluar. Nyaman-nyaman canring Madura pese. Canring Madura itu duit itu pese. Pese itu epeset bersih. Makanya kalau di Jember itu ada istilah berjuang, beras, baju, dan uang. Ada istilah tongket, sitong seket. Ya. Ada tekos ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, tolong kalau ingin nanti terhindar dari namanya syako, dunia ini yang tidak nyaman itu wadahnya kalau di dunia. Kalau di akhirat yang nggak nyaman itu namanya nar. Kalau di akhirat yang nyaman-nyaman namanya jannah. Jadi kalau orang masuk jannah itu pasti senang. Kalau masuk neraka pasti susah. Kalau di dunia belum tentu. Sing ketoke seneng padahal ngenes. Iya kan? Sing ketoke ngenes padahal seneng. Itu nggih. Jadi tolong ada 6 tempat. Yang pertama, kalau kita ini sudah merasakan ketidaknyamanan, itu tandanya ketidaknyamanan itu ada lubang-lubangnya Ibu, Bapak dan Ibu. Satu sebab pertama nyaman tidak nyamannya hidup di dunia itu, satu itu doa. Jenengan nanti bisa lihat di surah Maryam, ayat 4 kalau tidak salah. Apa kata Allah? Wabarrom, kata Allah itu walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketemu kata syaqiyya di Quran, itu tidak ada, cuma 6 tempat. Ingat ya, di Quran itu hanya 6 tempat. Syako itu apapun itu Bu, Pak, nggak enak pokoknya. Pokoknya kalau ngalami ketidaknyamanan, pikiran, perasaan, paling ini yang pertama, sebabnya kurang dongo. Kata Quran begitu, kurang doa. Oh sudah doa, tapi kok masih celaka? Lihat yang kedua kata Allah. Apa? Wabarrom biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Tetap ketemu lagi syaqiyah. Apa? Itu di insya Allah di 32, tetap di surah Maryam. Artinya senang tidaknya kita tergantung baik tidaknya hubungan dengan kedua orang tua. Jangan titeni pelan-pelan. Sekaligus ini tanda swab kita nanti. Sebagaimana tanda panas kita keringetan. Ya, kalau keringetan sik ning kene gak apa-apa sih terusno. Lah wis metu teko kene, waspada. Lah wis nang geger-geger, leren mari. Oke. Coba. Yang kedua, ingat kata Allah, tidak akan ketemu yang namanya kekecewaan hidup dengan yang namanya baik dengan orang tua. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua, baik dengan orang tua. Yang ketiga, mana? Ya. Yang ketiga itu orang kok ketemu celaka, kok dilu-dilu ketemu celaka, kok gak enak maneh, gegeran maneh, koyo belum selesai masalah, datang masalah yang lain, sing iku durung mari, oh datang lagi. Mang masalah karo anak, saiki masalah karo bapak, saiki masalah maneh karo sing pertama. Ya Allah, banyak sekali. Maka yang ketiga apa keempat itu? Ketiga itu dengan Quran, berarti interaksi dengan Qurannya kurang.
Karena orang yang interaksi dengan Quran dijamin gak ketemu syakok. Apa itu? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ketemu syakok lagi. Yang keempat, dan ini oleh-oleh terakhir, orang itu tidak akan pernah ketemu syakok kalau orang itu istiqomah mengikuti jalan Allah. Itu juga masih ada di surah Toha, surah setelahnya. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Itu jelas. Berarti lek balak-balik nabrak gak enak, itu kurang istiqomah. Hanya ada 6 loh di Quran ini. Yang kelima, siapa orang-orang yang tidak akan kena syakok ini? Gak akan pernah kena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan kena ketidaknyamanan itu. Ngapunten. Itu melekat kepada orang yang secara umum bertakwa. Fa'angdartukum nara talalla la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Tahu ya suratnya? Surat sudah lama, dari dulu lo tidak pernah pindah, gak pernah alamat masa mall aja tahu yang situ, malah tidak pernah disambangi. Saya nggak sebutkan ayatnya, cari sendiri. Masa ndak effort sama sekali, wong gedangnya kudu ngoncek. Yang ke-6, ini yang terakhir, yang ke-6 itu apa? Melekat secara khusus orang bukan cuma takwa, tapi yang takut kepada Allah, yang punya khosyatullah. Sayadzakkaru man yakhsha itu wa yatajannabuhal ashqa. Ya, itu. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau kita itu kok nemui banyak ketidaknyamanan, ingat, surga neraka itu pernah ketemu ndak? Ndak pernah ketemu. Ingat nggih, siang dan malam pernah ketemu enggak? Enggak. Ya, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Aku, ayat kebesaranku itu kalau sudah siang aku lepas dari malam. Makanya siang dan malam tidak pernah ketemu. Walalailu sabikun nahar, tidaklah malam itu akan mendahului siang. Sekarang lagi terang. Pertanyaannya, di mana letak gelap? Maksudnya kalau terang itu berarti tidak gelap. Kalau gelap berarti tidak terang. Kalau senang berarti nggak susah. Kalau susah, ada yang remang-remang model bayang-bayang itu remang-remang itu. Karena cahaya terhalang. Seperti ini pula hidup kita. Kalau yang 6 itu dilakukan, maka hidup ini plus tidak ketemu gak enak. Enak. Kok ono gak enak? Itu pasti karena yang 6 ini tadi tidak dijaga. Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika yang hak datang, yang batil pasti hilang. Loh, masalahnya batilnya ini ada, Pak. Berarti tandanya kebenarannya belum datang. Oh, batilnya tinggal 50%. Berarti datangnya yang hak baru 50%. Oke. Coba diingat-ingat, kalau masih ada yang susah, nggak nyaman, banyak masalah, coba nanti lihat bagaimana hubungan dia dengan Allah.
melalui takwanya, melalui takutnya, melalui doanya. Oh, beres kabeh. Ya apa hubungannya karo wong tua karo mertua? Gegeran tok. Ya iku sebabnya. Oh, sama mertua baik. Ngaji ora? Ya arang kading. Nek eling ya ngaji. Ka eling. Ka ngaji. Nah, itu berarti sebabnya. Ngapunten, muka-muka 6 itu menjadi dasar kita untuk menghindari lubang supaya jalan hidup kita ini lurus dan bagus. Makatan yang bisa saya inputkan, mudah-mudahan terus bahagia, terus senang, hidup kita kelak mendapatkan husnal khatimah. Walafu minkum, wassalamualaikum. Oh, langsung tunggu. Nggih, tunggu wangsul mawon gini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا وتلامذنا وجماعتنا كلها يا الله من أهل العلم والتقى وأهل الاستقامة وأهل العبادة وأهل القرآن من الحافظين الحافظات المتقنين المتقنات مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Zulqafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sinar matahari ini menjadi saksi bagi kita kelak kesungguhan kita di depan Allah dan menjadi penerang kita kelak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.